Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mubarak ini untuk melanjutkan kajian kita, kajian rutin kita di setiap hari Rabu malam Kamis ba'da salat maghrib di Masjid Raudah yang mubarak ini. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita, Khalilullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kelak Allah mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kajian kita pada malam hari ini adalah tentang satu surat di dalam Al-Quran yang sangat agung. Dan surat ini saya yakin kita semua telah menghafalnya bahkan sejak masih kecil. Yaitu surat Al-Ikhlas. Anak-anak ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Yang SD ini, Fikri hafal? Coba dibaca. Barakallahu fiik. Bapak-bapaknya tentu hafal ya. Tayyib. Surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran sebenarnya ada dua surat yang disebut dengan surat Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas yang kita kenal ini, yaitu surat Qul huwallahu ahad, dan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu disebut juga sebagai surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas? Karena di dalamnya adalah pemurnian tentang tauhid dan sikap kita berlepas diri dari segala macam bentuk kekufuran dan orang-orang kafir serta kesyirikan, sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan juga kalau kita lihat banyak momen atau saat-saat kita dianjurkan membaca dua surat ini. Saat kita sholat misalnya, sholat apa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Juga salat witir. Kemudian salat kalau kita sedang tawaf pada saat umrah ataupun berhaji, atau kita sedang berada di Masjidil Haram dan kita melakukan tawaf sunnah. Setelah itu dianjurkan atau disunahkan kita salat 2 rakaat yang dibaca juga
pada 2 rakaat tersebut adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, atau 2 surat Al-Ikhlas ini. Surat Al-Ikhlas sendiri yang saya maksud adalah surat Qul Huwallahu Ahad. Ini di luar sholat kita juga dianjurkan memperbanyak membacanya. Di antaranya ketika setiap selesai sholat kita disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dan sholat maghrib, setelah sholat maghrib 3 kali, setelah sholat subuh 3 kali, berarti berapa? 6. Sisa sholat duhur, asar, isya 1 kali, berarti berapa? 9. Zikir pagi 3 kali, zikir petang 3 kali, berarti 15. Sebelum tidur berapa kali? Iya. Itu diantaranya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang sangat dicintai oleh Allah, dan memang demikian. Dan memang demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran, atau setara dengan sepertiga Al-Quran. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan juga yang lainnya seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an, bahwasanya Al-Quran itu secara umum kandungannya terdiri dari 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah tentang hukum, tentang al-ahkam, hukum-hukum dalam Islam, ya, hukum dalam syariat. Yang kedua adalah al-bisyarah wal wa'id, berita gembira atau janji Allah dan ancaman surga atau neraka. Kemudian yang ketiga tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan suratul Ikhlas ini berbicara tentang nama atau tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan dengan tafsir yang sedikit berbeda, tetapi kurang lebih mirip. Mereka mengatakan Al-Quran itu kandungannya sepertiganya adalah tentang hukum, al-ahkam. Yang kedua tentang akhbar, tentang berita-berita masa lalu, kisah, ya, ataupun berita yang akan datang. Kemudian yang ketiga tentang tauhid. Dan suratul Ikhlas ini menjelaskan tentang tauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pada suatu hari bertanya kepada para sahabat, ayajisu ahadukum an yakra'a fi kulli lailatin thulutsal Qur'an? Apakah kalian tidak bisa membaca dalam semalam itu sepertiga dari Al-Quran? Maka tentu kalau sepertiga Al-Quran setiap malam ini berat atau mudah? Berat. Berarti kurang lebih 200 sekian halaman yang harus kita baca setiap malamnya, ya. Sedangkan terkadang kita sudah berlalu 1 bulan tidak khatam juga Al-Quran, ya kan? Maka Rasulullah mengatakan Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Bukan berarti maksudnya kita hanya mencukupkan baca Al-Ikhlas 3 kali udah khatam. Nah, lantas mengabaikan ayat-ayat atau surat-surat yang lain di dalam Al-Quran, tidak demikian. Tapi ini penjelasan yang menunjukkan begitu agungnya dan begitu pentingnya surat Al-Ikhlas, karena dia mengandung
tauhid dan penjelasan yang sangat gamblang tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada sebagian sahabat atau ada di antara sahabat dikisahkan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Di antaranya seorang pemuda yang mengimami jamaah di Masjid Quba. Ya, kita tahu Masjid Quba adalah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemuda tadi salat bersama dengan jamaah kaum muslimin. Setiap kali salat selesai Al-Fatihah dia baca surat Al-Ikhlas, kemudian surat yang lainnya. Maka jamaah bertanya, berargumen, kenapa kamu nggak cukupkan Al-Fatihah saja atau surat yang lainnya saja? Kenapa selalu begitu? Harus Al-Fatihah dulu baru yang lainnya. Al-Fatihah dulu baru yang lainnya. Maka dia pun mempertahankan pendapatnya. Dia katakan, kalau kalian mau saya imami, saya baca dengan ayat ini, dengan surat ini. Kalau tidak, silahkan pilih imam yang lain. Maka disampaikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh pemuda tadi. Maka beliau mengatakan, saluhu lima sona'a dzalik. Tanya kepada dia, kenapa dia lakukan hal tersebut? Maka pemuda tadi menjawab, inni uhibbuha. Saya mencintai surat tersebut karena di dalamnya ada penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas ini menyebabkan engkau masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengkhususan seperti ini dan dibenarkan oleh Rasulullah, maka itu masuk dalam kategori sunnah. Jangan lantas kita membuat-buat sendiri. Saya mau seperti imam tadi, tidak. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, syariat ini sudah sempurna. Maka kita yang harus kita lakukan adalah meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang apa yang mereka lakukan dibenarkan oleh Rasulullah, maka itu sunnah, karena itu termasuk ikrar atau takrir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah, kemudian Rasulullah tegur, Rasulullah katakan itu tidak benar, maka harus ditinggalkan. Seperti 3 orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Maka dikabarkan kepada mereka Rasulullah itu salat malam, tapi beliau tidak salat sepanjang malam penuh. Beliau salat, beliau juga tidur. Beliau puasa sunnah, tapi tidak puasa terus. Beliau kadang juga berbuka, kadang tidak puasa sunnah. Beliau juga menikahi para wanita, ya. Maka 3 orang tadi, ya, dengan anggapan dia, dengan logika yang mereka gunakan, Rasulullah kan sudah diampuni dosanya, kalau kita belum. Kalau begitu yang satu bilang apa? Saya akan sholat terus sepanjang malam, saya tidak akan tidur malam. Yang satu bilang, saya akan puasa sunnah terus sepanjang tahun, tidak akan pernah berbuka di siang hari. Yang satu bilang, a'tazilun nisa, saya tidak akan menikah. Karena kalau menikah, pikiran dia nanti menurut anggapan dia akan mengganggu dia dari ibadah. Maka apakah ketika Rasulullah mendengar hal tersebut, lantas Rasulullah mengatakan, Masya Allah, kalian orang-orang hebat, orang-orang luar biasa? Tidak. Justru sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dengan keras apa yang mereka lakukan. Logika yang mereka gunakan ini keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma balu qaumin yaquluna kada wa kada. Ada apa? Kenapa sebagian orang mengatakan demikian dan demikian, begini dan begitu? Wallahi inni la athqakum lillah wa ahsyakum lillah, lakinni
akumu wa arkud, asumu wa uftir, wa atazawwajun nisa, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa ada orang berkata begini, saya akan sholat malam terus, saya akan puasa sunnah terus, yang satu lagi bilang saya tidak akan menikah. Maka Rasulullah mengatakan dengan sangat tegas, demi Allah, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, kata Rasulullah. Dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dibanding kalian, sayalah yang paling takut. Tapi apa kata Rasulullah? Tapi saya, ketika malam hari saya sholat malam, tapi juga saya tidur. Di siang hari saya puasa sunnah, tetapi kadang juga tidak puasa. Dan saya menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, kata Rasulullah, maka bukan bagian dari golonganku. Maka ini adalah peringatan yang sangat keras. Sebaik-baik jalan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya termasuk apa yang dilakukan oleh sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lantas kita sekarang mau bikin sendiri. Ya, taib. Kita lanjutkan. Surat Al-Ikhlas. Tadi kita sebutkan di antara keutamaannya, dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Orang yang mencintai surat ini adalah sebab dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini turun ketika orang-orang musyrik dulu mengatakan, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, orang-orang kafir menyebutnya Muhammad, tidak menyebut Rasul, tidak menyebut Nabi. Ya. Mereka mengatakan, coba jelaskan kepada kami, nasabnya Tuhanmu itu gimana? Atau sifatnya bagaimana? Maka turunlah firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Rasul, bahwasanya Allah itu ahad, Allah itu esa. Tidak ada duanya, Allah esa. Esa dalam hal apa? Dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dalam asma dan sifat-sifat Allah yang mulia. Rububiyah ini apa maksudnya? Allah esa dalam masalah penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada satupun selain Allah yang menciptakan, yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang musyrik dulu pun meyakini, atau sebagian besar mereka meyakini, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan gamblang kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, ini seruan kepada seluruh manusia, yang mukmin ataupun yang kafir. Telah dibuat perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perhatikanlah, dengarkanlah. Innal ladina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Semua yang kalian sembah atau yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mampu menciptakan bahkan makhluk yang menurut kalian sangat hina. Tidak mampu mereka menciptakan seekor lalat pun. Kita kalau ada lalat, kita sayang-sayang kah kita usir, kita tepok, buang. Nah, kita bahkan ada beli khusus untuk penepok lalat, supaya diusir atau dibunuh kalau ada lalat, karena dia membawa madarat. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan lalat saja tidak akan mampu.
Walau ijtama'ulah, bahkan sekalipun mereka semua bersatu padu bekerja sama untuk bisa menciptakan lalat seperti ciptaannya Allah, tidak akan mampu. Dikumpulkan semua ahli, ya, semua ilmuwan untuk menciptakan lalat, nggak mampu. Bahkan yang lebih hina lagi kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyaslubhum dzubab ay wa iyaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Seandainya lalat tadi yang mereka tidak mampu menciptakannya, lalat tadi mengambil sesuatu dari mereka, maka mereka tidak bisa mengambil kembali, tidak bisa ambil lagi. Ternyata kalau kita lihat sekarang, bapak-bapak pernah lihat lalat dia bawa makanan digigit di bawah terbang gitu, pernah lihat? Nggak ada kan? Lalat itu kalau makan gimana? Lalat itu ternyata sebagian ilmuwan menyebutkan dia punya air liur atau muntahan yang tujuannya untuk menghancurkan makanan, baru disedot. Varian lalat lain dia punya jarum sedot makanan, sarinya. Ya. Dia enggak seperti semut, ya, atau seperti burung digigit bawa makanan ke sarangnya, enggak. Jadi lalat itu kalau dia sudah mengambil sesuatu, kita nggak bisa ambil lagi. Ya. Dan itu yang dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala, salah seorang guru besar di Universitas Islam Madinah. Bukan hanya tidak bisa menciptakan lalat, bahkan kalau lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka nggak bisa mengambil balik. Maka Allah katakan, Da'ufat talibu wal matlub, sesungguhnya lemah, mereka semua lemah. Yang disembah selain Allah juga lemah, yang menyembah lebih lemah lagi. Sama-sama lemah. Siapa yang kuat? Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Esa. Allah lah satu-satunya pencipta. Allah Esa dalam masalah penciptaan. Kalau Allah yang menciptakan, maka siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Allah yang memiliki. Semua alam semesta ini, Al-Malik Al-Hakiki huwallahu azza wa jalla. Pemilik yang sesungguhnya adalah Allah. Kepemilikan kita ini hanya nisbi, tidak total. Ya, makanya kita memiliki sesuatu tidak bisa kita perlakukan atau kita gunakan semau kita. Kita punya harta, boleh nggak harta kita hancurkan, kita buang? Nggak boleh, Pak. Idha'atul mal nggak boleh, karena kepemilikan kita adalah kepemilikan dari beberapa sisi. Kepemilikan kita adalah untuk memanfaatkan dalam hal yang baik, bahkan dimanfaatkan, tetapi untuk hal yang haram tidak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik yang hakiki. Allah berhak untuk mempergunakan atau melakukan semua yang Allah inginkan, karena Allah pemilik yang sebenarnya. Kemudian kalau Allah yang memiliki, Allah yang mengatur semuanya. Bahkan para malaikat yang Allah perintahkan, Allah tugaskan dalam hal-hal tertentu, mereka tidak punya hak untuk mengatur kecuali yang telah diizinkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat tidak ada namanya malaikat bikin gerakan tambahan. Ya. Yang suka bikin gerakan tambahan siapa? Manusia. Ya. Allah nggak ada gerakan tambahan. Ya. Malaikat tidak ada gerakan tambahan, melampaui atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur itu termasuk memberi rizki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mestinya hanya Allah saja yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Ini namanya esa dalam masalah uluhiyah. Kemudian yang ketiga, esa dalam masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung, yang mulia, sesuai dengan
keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Sesuatu apapun tidak ada yang sama. Tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pendengaran Allah jangan dibayangkan sama dengan pendengaran manusia atau pendengaran makhluk yang lainan. Pendengaran makhluk saja berbeda-beda, dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran siapapun atau apapun. Maka jangan dihayalkan. Allah Maha mendengar, tapi jangan dihayalkan seperti apa mendengarnya Allah, tidak usah dibayangkan. Karena bagaimanapun kita membayangkan, memikirkan pasti keliru. Karena nggak ada yang serupa, yang sama dengan Allah. Kita bisa tahu sesuatu kalau kita tahu yang serupa. Ada nggak yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Atau kita diberitahu oleh yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ketika beliau mi'raj, dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh, pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, begitu dekatnya dengan Allah, sampai-sampai sahabat mereka bertanya, ara'aita rabbak, apakah engkau melihat Allah pada saat Mi'raj ya Rasulullah? Beliau menjawab, nurun ana arah, saya tidak bisa melihat Allah karena ada tabir, yaitu cahaya yang menghalangi saya untuk bisa melihat Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Nanti kalau sudah kita mati baru bisa. Kalau kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan melihat Allah adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar, dan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah itu esa. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Esa dalam tiga hal tadi, kemudian Allahus samad. Apa itu as-samad? As-samad kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, alladzi la yahtaj ila al-ghair atau ila al-akharin wal akharun yahtajuna ilaihi. Allah itu tidak butuh dengan siapapun, tapi siapapun selain Allah, apapun selain Allah membutuhkan Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tanpa karunia dari Allah. Tapi Allah tidak butuh dengan siapapun. Kita beribadah bukan lantas dengan ibadah Allah jadi semakin agung, tidak mengurangi, tidak menambah ataupun mengurangi kemuliaan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan yang maknanya, seandainya semua manusia, semua makhluk ala afjari qalbi ahadi minkum, semuanya hatinya paling buruk, semua kayak iblis, itu tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya semua makhluk seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Jadi kemuliaan dan keagungan Allah sama sekali tidak tergantung dengan makhluk. Tidak seperti sesembahan-sesembahan yang disembah oleh sebagian manusia. Mereka berkeyakinan kalau banyak yang nyembah nanti Tuhannya semakin kuat. Kalau penyembahnya sedikit, Tuhannya lemah. Sama tadi dalam masalah keesaan Allah, sebagian orang punya keyakinan ada Tuhan yang tugasnya menciptakan, ada Tuhan yang tugasnya menjaga, ada Tuhan juga yang merusak. Repot ini. Allah Esa, semua Allah Subhanahu wa taala lakukan tanpa butuh bantuan siapapun. Kemudian yang kedua tadi, Allah As-Samad, lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak beranak ataupun diperanakkan. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua. Maka kalau ada orang yang punya keyakinan Allah punya anak, ini keyakinan kufur, jangan ikut-ikutan. Jangan malah
selamat, anaknya Allah udah lahir. Ya berarti kita ikut-ikutan ini. Gimana kita setiap hari baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ada orang meyakini ini hari kelahiran anaknya Tuhan, anaknya Allah. Datang di selamat Pak, selamat. Atau kita nggak ngucapin selamat Ustadz, cuman toleransi. Toleransi bagaimana? Allah tidak beranak ataupun diperanakkan. Allah tidak dilahirkan, karena setiap yang dilahirkan akan mati. Allah sempurna dari segala kekurangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang terakhir sebagai penegas bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang setanding dengan Allah. Sehebat apapun makhluk itu, tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin hendaknya dia senantiasa takut dan senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini, dari surat ini kita bisa mengambil kesimpulan seakan-akan Allah menegaskan bahwasanya Allah atau Tuhan yang berhak disembah itu ada 4 syarat. Yang satu pertama dia harus esa. Kedua, dia tidak butuh dengan yang lain tapi semua butuh kepada dia. Ketiga, tidak dilahirkan ataupun melahirkan. Keempat, dia harus yang terhebat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makanya hanya Allah yang pantas dan berhak untuk disembah. Demikian wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.